Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN kelas 6, tema 4, globalisasi. Kompetensi dasar 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Bacalah teks Sahabat Tak Terpisahkan yang ada pada buku siswa tema 4, kelas 6, halaman 18 sampai 19. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang, ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja, Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya.
Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Berdasarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Ya, perbedaan latar belakang keluarga. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, sedangkan Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Menghargai Dwi meski berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Sekarang renungkanlah hal-hal berikut ini. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Apa saja yang memengaruhi keberagaman tersebut? Keterampilan seseorang, peluang atau kesempatan, pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, bacalah teks drama yang ada di buku kalian halaman 48. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah.
Benny datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu." "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Karakter Benny suka meremehkan orang lain. Bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Benny begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Lani menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak semangat bersekolah lagi. Lani seharusnya tidak memperdulikan sikap Benny kepadanya, karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang positif dari pembelajaran hari ini dan juga meninggalkan hal-hal yang negatif yang ada di pembelajaran ini. Jadi tokoh-tokoh dari sikap-sikap tokoh pada pembelajaran ini, sikap yang baik silahkan dicontoh, sedangkan sikap tokoh yang tidak baik silahkan ditinggalkan. Ambil positif dari pembelajaran ini dan tinggalkan yang negatif. Sekian, semoga bermanfaat dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.